Jadi, Bu, masyarakat itu tidak pernah tahu itu jalan provinsi, jalan kabupaten. Tahunya itu jalannya mulus. Oke. Nah, apa yang kita lakukan sebagai pejabat publik di wilayah kita? Oke. Yang kita lakukan adalah prioritas jalan untuk menumbuhkan ekonomi baru. Lek awake dhewe bangun jalan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun rencana perbaikan ruas jalan Randu Blatung Cepu di Kabupaten Blora setelah pernyataan Gubernur Ahmad Lutfi viral di media sosial. Sebelumnya, Wakil Bupati Blora meminta bantuan Pemprov untuk menangani kerusakan jalan tersebut. Namun Ahmad Lutfi menegaskan pembangunan jalan provinsi harus mempertimbangkan skala prioritas di tengah keterbatasan anggaran. Pernyataan itu kemudian memicu reaksi warga Blora yang melakukan aksi protes dengan menanam pohon pisang di ruas jalan Randu Blatung pada Minggu 31 Mei 2026. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Iwan. Silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Anggra dan selamat malam pemirsa Tribuners. Bisa kami sampaikan, betul yang tadi disampaikan oleh Anggra, bahwa warga Blora khususnya yang melintasi di Randu Blatung Cepu itu melakukan aksi protes pada hari Minggu kemarin akibat pernyataan Gubernur Jateng Ahmad Lutfi yang tidak memprioritaskan jalan Randu Blatung Cepu sebagai jalan yang hendak dibangun oleh Pemprov Jateng. Nah, jalan Randu Blatung Cepu ini merupakan jalan milik provinsi, artinya penanganan jalan ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, jalan sepanjang 7 km ini, 2,4 km kurang lebih itu mengalami kerusakan cukup parah, padahal jalur ini merupakan jalur pertanian yang setiap harinya dilalui oleh kendaraan-kendaraan petani, baik masa panen, masa tanam, dan seterusnya. Nah, pemirsa Tribuners, tadi kita sudah melakukan wawancara dengan Henggar, yaitu Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah. Nah, Henggar dalam wawancara kepada Tribun, dia mengatakan bahwa perbaikan Jalan Randu Blatung ini sudah masuk tahap lelang. Artinya pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan sejumlah dana, seperti mengatakan bahwa uang 5 miliar ini hanya untuk bisa membangun jalan sepanjang 500 meter. Karena jalan yang akan diperbaiki oleh Pemprov Jateng itu sebanyak 2 lapis. Jadi tidak hanya 1 lapis aspal, tapi 2 lapis aspal dengan tujuan agar tidak terjadi kerusakan itu kembali. Nah, bagaimana proyek ini berjalan? Saat ini, pekan ini akan segera dilakukan lelang. Nah, artinya biar segera jalan ini segera bisa diperbaiki atau segera bisa digarap. Namun Henggar mengatakan juga bahwa saat ini pihaknya juga lagi terjun ke lapangan untuk memastikan soal lebar jalan, karena lebar jalan ini akan berpengaruhi dengan proses dibangunnya panjang jalan. Karena menurut Henggar, Pak Gubernur meminta perbaikan atau pembangunan jalan tidak hanya 500 meter, tapi bisa lebih dari itu. Maka ada tim dari DPUPR diturunkan untuk mengkaji dan kalau bisa perbaikan jalan ini bisa mencapai 700 meter, begitu pemirsa Tribuners. Nah, tadi kami juga sempat mengobrol bagaimana proses perbaikan atau proses selanjutnya. Ternyata dari pihak PUPR sudah mengajukan perbaikan Jalan Randu Blatung Cepu ini dalam program IJD atau Instruksi Presiden Jalan Daerah ke Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, Pemprov Jateng ini sudah mengajukan sejak April 2026 lalu dengan permintaan dana ke pemerintah pusat seperti itu sebesar 46,6 miliar itu untuk 3 ruas jalan di daerah Blora. Nah, itu 3 jalan yang diajukan ke pemerintah provinsi untuk perbaikan ini. Jadi ada 2 skema yang sudah disiapkan oleh Pemprov Jateng melalui anggaran pribadi dari Pemprov Jateng sebesar 5,2 miliar yang saya sebut di awal tadi, sama permintaan ke pemerintah pusat. Nah, permintaan ke pemerintah pusat ini, Gubernur Jateng Ahmad Lutfi juga sudah menyiapkan skema untuk langsung meminta agar pengajuan ini bisa di ACC. Dia sudah menelepon dengan Iqbal ya, salah satu pejabat dirjen di PLT Kementerian Umum. Dia meminta kepada pihak kementerian agar usulan mereka dari Pemprov Jateng bisa segera di ACC. Nah, langkah lainnya yang dilakukan oleh
Pemprov Jateng saat ini adalah mempercepat proses pembangunan jalan di Randu Blatung Cepu yang saat ini sedang viral dan menuai protes dan aksi-aksi kritik dari masyarakat yang sudah jengah dengan ini ya, jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah provinsi. Nah, dari pemerintah provinsi ini ya, pemirsa Tribuners ya, mereka juga mengakui sebenarnya ada keterbatasan anggaran yang cukup signifikan di pemerintah provinsi Jawa Tengah. Nah, Henggar kepada Tribun dia mengaku bahwa anggaran untuk perbaikan jalan itu sangat turun drastis, yang awalnya adalah 800 miliar sampai 1 triliun. Nah, pada tahun ini hanya sekitar 320 miliar. Nah, padahal tanggung jawab pemerintah provinsi untuk perbaikan jalan adalah 2.440 kilometer. Nah, dengan jalan sepanjang itu, salah satu ruas jalan terpanjang di Indonesia untuk kewenangan provinsi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya mengantongi anggaran 320 miliar. Nah, menurut Henggar, keterbatasan anggaran ini akibat efisiensi dan efisiensi anggaran dan turunnya transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga dengan keterbatasan ini, Henggar ini juga mengaku merasa kesulitan untuk pengelolaan atau manajemen perbaikan jalan di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bahkan dia mengakui bahwa akibat efisiensi anggaran ini, dia sampai istilahnya memangkas atau meringkas untuk proyek-proyek jalan. Salah satunya tidak hanya di daerah Blora atau di daerah lain, tapi di daerah Solo itu juga mengalami hal serupa. Kudus juga mengalami serupa. Dia mencontohkan di Solo, seharusnya jalan perbaikan harusnya dilakukan 2 paket, akhirnya diringkas menjadi 1 paket. Begitu, rekan. Baik, rekan Iwan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi terkait dengan penanganan di beberapa ruas jalan, yang diantaranya adalah kaitannya dengan penanganan ruas jalan yang kemarin di Cepu Randu Blatung. Itu semua sebenarnya alokasi yang ada di kami ini ada kurang lebih sekitar 5,276 miliar. Dan kemudian berikutnya juga untuk pada ruas yang sama ada 3 ruas jalan yang berada di Blora sana. Ini nantinya akan kita usulkan ke Impres Jalan Daerah. Jadi masuk ke IJD, mudah-mudahan semuanya nanti dapat terlaksana dengan baik, karena IJD ini juga wewenangnya berada di kementerian. Tetapi kita juga sudah meminta untuk melakukan dengan teman-teman anggota Komisi 5 untuk memberikan rekomendasi terkait dengan usulan yang saat ini sedang kita coba untuk kita gagas masuk ke IJD. Saya kira gitu. Pak, berarti sebenarnya Pemprov sudah memperhatikan kerusakan. Wah, kita sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah itu. Bahkan alokasi yang ada di bidang kami ini ada kurang lebih angkanya 5,276. Mudah-mudahan nanti bisa cepat terselesaikan. 2025 katanya ada pembangunan juga Pak di sana. 2025 itu kemarin kita sebenarnya ada alokasi yang tadi informasi dari Pak Gubernur kan total yang masuk ke wilayah Blora itu ada kurang lebih 40 miliar, yang ada 30 miliar ini untuk penanganan ruas jalan. Tetapi saya detailnya karena sebelum saya juga 2025 belum di situ, nanti kita cek kembali. Tapi prinsipnya bahwa di pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga selama ini juga selalu memperhatikan terkait dengan kondisi ruas jalan yang berada di Blora. Ada 30 pohon pisang ditanam di sepanjang jalan berlubang yang mencapai sekitar 2,5 km. Aksi ini juga dilakukan menyusul amarah warga yang semakin memuncak karena berbagai keluhan yang disampaikan selama ini belum mendapatkan solusi yang jelas. Warga setempat Sunoto menyatakan masyarakat merasa tersinggung dengan pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Warga menilai Gubernur Lutfi menganggap pembangunan jalan di wilayah Randu Blatung tidak terlalu penting. Atas hal itu, warga mendesak Gubernur Jateng memberikan penjelasan langsung terkait pernyataannya. Mereka juga berharap pemerintah segera turun tangan dan memperbaiki jalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Sebelumnya, keluhan jalan rusak di kawasan itu disampaikan Wakil Bupati Blora Sri Setio Ridi kepada Gubernur Lutfi. Hal itu disampaikan dalam acara Rembuk Pembangunan Jawa Tengah di Kudus pada Selasa 26 Mei. Wabu Blora menyatakan jalan ini
ini sudah lama dikeluhkan warga karena berlubang dan rusak berat. Merespons keluhan itu, Gubernur Lutfi menyebut perbaikan jalan harus melalui proses pengecekan terlebih dahulu dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Lutfi justru menyinggung pengalaman di daerah lain yang pernah viral karena kondisi jalan rusak. Menurutnya, menjadi pejabat publik harus siap menghadapi kritik maupun sorotan masyarakat. Rusak. Ini banyak nek gedange wong tak terno ning kantor gubernur. Iki lho nek gedange wong kok ya. Mergo iki kena iki sawah iki gedibarno ae. Oke ya, Pak Lutfi, makasih banyak sudah ngomentari Blora. Makasih banyak sudah menganggap Blora tidak penting lagi. Terima kasih. Gini, saya nanti dulu. Yang kedua, begini, saya tertarik dengan apa yang Bu Wabub ngadep sini, ini yang mau tak jawab. Nah, jangan ngadep sono di sini. Jadi, Bu, masyarakat itu tidak pernah tahu itu jalan provinsi, jalan kabupaten. Tahunnya itu jalannya mulus. Oke. Nah, apa yang kita lakukan sebagai pejabat publik di wilayah kita? Oke. Yang kita lakukan adalah prioritas jalan untuk menumbuhkan ekonomi baru. Lek awake dhewe bangun dalan tidak mempunyai efek kepada langsung kepada sentuhan masyarakat, nggak ono gunane. Sehingga apa? Jadi kita harus milih dan milah. Begitu kita bangun jalan ini ada ndak efeknya terhadap domino ekonomi. Jadi jenengan benar, maka usulkan daerah mana jalan Anda yang akan dibangun. Jadi begini, teorinya jalan, mantapnya jalan, perawatan jalan itu 2 tahun. Nek wis 2 tahun apa meneh kena udan hancur itu jalan. Betul Pak? Pak Hanung dulu yang ngasih teori saya, mana Pak Hanung? Benar ya? Oke, 2 tahun. 5 tahun. Oh, itu sudah dimasukkan di IJD. Sampun. Loh, kenapa jenengan takut? Yang IJD beda Bapak. Jadi yang IJD beda dengan yang kita usulkan yang menopang jalan pangan, Pak. Jalan pangan itu jalan desa apa jalan kabupaten? Bukan jalan desa, jadi jalan kabupaten. Di kabupaten sebelah ndi? Aduh, ini Pak, saya baca satu-satu sudah ada di usulan, Pak. Sudah apa? Kami usulkan untuk Banprop. Udah ada? Sampun, Bapak. Oh, sudah ada di IJD. Sampun, cuman yang viral satu, Bapak, ini. Jalan Cepu, Randu Blatung Cepu. Jadi begini. Hancur. Viral itu harus dimitigasi. 1 dilakukan pengecekan, 2 disesuaikan dengan kemampuan. Dulu pernah ada salah satu bupati wilayah Sragen, lurah itu gopak ning gone apa? Ning gone apa? Dalan sing bolong. Tak tanya, itu kenapa viral? Itu lurahmu golong komeng ning gone jalan berlubang. Dan kalau jalan itu saya bangun, itu tidak ada manfaatnya dan biayanya besar sekali. Saya lebih mengutamakan jalan yang sini karena di sini adalah menguntungkan bagi masyarakat, bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, makanya yang bisa memanage, yang tahu wilayah adalah para bupati, wali kota dan dinasnya harus mempunyai skala prioritas. Karena dengan keterbatasan fiskal dan tekanan fiskal di tempat kita harus bisa mensiasati yang semacam itu. Nggih. Kalau kita sebagai pejabat publik viral biasa. Lek enggak viral jangan jadi pejabat publik. Gitu. Tetapi bagaimana kita harus lebih rajin untuk bisa memitigasi daripada problem jalan di wilayah kita. Dan problemnya sama semua. Yang lebih utama masyarakat tidak pernah tahu bahwa itu jalannya siapa. Prinsip jalanku udah mulus. Nah itu harus kita rangkul, kita reduksi mereka, perlu apa, kita kasih pengertian dia, dan lain sebagainya. Oke? Jelas Pak. Bu? Siap Pak. Oke. Sudah masuk IDT. Siap. Itu 1. Kemudian yang kedua, Karimun Jawa. Karimun Jawa itu jalan yang tembus, kalau nggak salah sudah dapat. Sudah Pak? Pak ingat? Karimun Jawa yang di dalam sudah? Kabupaten yang di dalam? Sudah? IJD Bapak. IJD ya? IJD 8,6. Oh ya, nggih, wes berarti sudah masuk IJD. Yang belum Waterfront City Bapak. Dari pusat, nggih. Engko gini, yang IJD kumpulin kita berangkat ke sana. Gitu aja ngapain susah-susah. Setuju? Tapi ikuti saya. Ojo kowe aku budal dhewe kowe rene sing budal. Jadi yang IJD Pak nanti kumpulin bupati-bupati suruh di belakang saya, kita ke sana.
Ya iki ono di combok viralno. Memang begitu. Jadi kumpulkan jadi satu, kita akan berangkat bersama-sama ke Jakarta. Ke Jakarta nanti nggak usah takok. Nanti tak kasih tahu. Oke? Terus wisata pantai, memang benar. Jadi begini, kenapa 2027 itu wisata? Karena begitu infrastruktur itu jalan sudah selesai, tidak menutup kemudian infrastruktur yang lain masih kita perbaiki, kan begitu. Tetapi begitu swasembada pangan sudah kuat, maka yang ke depan adalah wisata. Wisata ramah muslim, kemudian wisata dan lain sebagainya. Karena wisata adalah salah satu alat yang tidak pernah kenal namanya reserse. Aduh kok reserse apa? Resesi. Uang itu nggak kenal. We harus zamannya Pak Geblok Covid, wisata, obatnya, orang bayar. Dan kita hanya menyiapkan tempat. 1000 desa wisata yang sudah saya framing, sebelumnya itu sudah ada ternyata, sebelum saya jadi gubernur. Tetapi tidak keramut. Hanya syarat, dikasih dana untuk memperbaiki, dananya mbok neng di, wisatanya ramaku. Dia apa sih? Jadi saya minta tolong, nanti terkait dengan wisata, ada dana dari provinsi ya. Ada yang digelontorkan ke masing-masing kabupaten kota, awasi itu dan hidupkan kearifan lokal yang muncul situ. Entah nanti yang mengelola Karang Taruna boleh, yang mengelola apa sih lakukan dengan baik sehingga mereka akan hidup wisatanya di tempat kita. Nggih? Cukup nggih? Wes clear. Go, Pak Arno lanjut. Kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Hajah Soraya Hamzahas. Pimpinan Lembaga Negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI dan para Wakil Ketua DPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI. Ketua Mahkamah Agung, Profesor Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Saudara Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Saudara Abdul Khair Ramadan. Para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus Presiden,
serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, atas kesehatan, dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia, memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting
yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan. Kita sudah lebih siap. Namun, kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di ibu pertiwi. Karena itu,
pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan, ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan. Kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan
dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar. Walaupun sulit, kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain. Karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana programator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan. Karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia, bangsa yang tidak minta-minta bantuan, bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila, mari kita amalkan Pancasila, mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Kerusakan-kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi, itu pasti nanti rakyat akan bertanya. Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral, tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin. Mungkin bisa dijelaskan apa yang bisa dimaknai dari kehadiran Ibu Mega di upacara di bersama Presiden, karena kita tahu posisi PBB sebagai penyeimbang gitu. Ya, dari arahan Ibu Ketua Umum sangat jelas bahwa memperingati Pancasila bukan dilihat dari aspek historisnya semata, tapi memahami seluruh falsafahnya, narasi dan spirit pembebasan. Karena Pancasila itu lahir sebagai suatu kontemplasi ideologis terhadap harapan dari seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Dan juga beliau juga memberikan arahan bagaimana Pancasila itu juga sebagai cita-cita geopolitik, sebagai lifeline tata dunia baru yang menunjukkan kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Karena itulah Indonesia dengan Pancasila seharusnya menjadi contoh keteladanan bagaimana nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai kebangsaan, kemudian musyawarah dan keadilan sosial itu betul-betul diwujudkan. Ini nilai-nilai inilah yang harus dipahami. Praksis sosial
dari Pancasila di dalam kehidupan politik bermasyarakat dan bernegara. Karena itulah kita tidak boleh membiarkan adanya penindasan, adanya penghisapan. Karena Pancasila itu berpihak dari narasi falsafah manusia yang diambil dari kaum marhen, rakyat petani, buruh, nelayan, mereka yang miskin dan yang menjadi korban dari sistem kapitalisme global. Jadi kehadiran Ibu Mega di istana pun tidak serta-merta menunjukkan soal oposisi atau tidak, gitu ya Pak? Nah, kita kan tidak mengenal adanya oposisi dalam konstitusi pemerintahan negara kita. Bahkan dalam pidato Presiden Prabowo yang tadi juga saya kutip, beliau menghormati posisi PD Perjuangan sebagai penyeimbang. Presiden Prabowo menegaskan dalam rapat paripurna DPR bahwa demokrasi memerlukan check and balances, demokrasi memerlukan kritik. Kami mendengar bahwa minggu ini akan dilakukan pemanggilan terhadap beberapa kelompok masyarakat sipil yang mereka bersuara kritis. Suara kritis itu terkandung kebenaran. Suara kritis itu muncul dari rasa cinta agar pemerintahan negara itu bisa berjalan dengan baik. Karena itulah sebaiknya kita mendengarkan berbagai masukan suara kritis, jangan kemudian dibungkam dengan menggunakan pasal-pasal karet ya di dalam hukum. Tapi apakah PDIP melihat nilai Pancasila tersebut sudah mulai luntur dan ditinggalkan? Ya tadi kan kami menyampaikan beberapa contoh pertanyaan kritis dan reflektif sebagai suatu bentuk kontemplasi kita bahwa Pancasila itu mencita-citakan perubahan struktur perekonomian, struktur politik, struktur budaya agar tidak ada lagi penindasan. Kemerdekaan itu harus diwujudkan. Dan kemerdekaan itu tidak hanya berserikat, berkumpul, bersuara, tapi juga kemerdekaan untuk berusaha. Jadi aspek inisiatif usaha ekonomi rakyat yang difasilitasi oleh pemerintahan negara itu harus diwujudkan sebagai bagian dalam keadilan di bidang perekonomian. Kami sangat khawatir di dalam berbagai persoalan perekonomian saat ini akibat makna dari Pancasila sebagai upaya membangun sistem perekonomian yang berkeadilan, yang mengedepankan kekuatan rakyat, itu diganti oleh kekuatan oligarki. Maaf, ini kan sering lagu tentang Bung Karno itu diputar di acara-acara PD Perjuangan. Sebenarnya filosofinya apa dan mungkin boleh spill penciptanya gitu? PD Perjuangan sendiri kan mengalami keterputusan sejarah. Jadi pada masa Orde Baru, misalnya memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, saat itu dilarang. Sehingga kita kehilangan orientasi sebagai bangsa terhadap cita-cita pembentukan bangsa Indonesia dan pembentukan negara Republik Indonesia. Karena itulah dilakukan pelurusan sejarah dan konsolidasi ideologi. Nah, Mas Prananda Prabowo mengambil peran di situ. Misalnya lagu himne PD Perjuangan diperkenalkan, itu ciptaan dari Mas Prananda, kemudian memperkenalkan dedication of life, bahwa berpolitik itu bergerak ke bawah. Berpolitik itu harus dengan rasa cinta pada tanah air, rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk kepentingan orang per orang, dan itu harus dibacakan oleh anak ranting. Kemudian juga terakhir tentang pentingnya lagu Mars Bung Karno Bapak Marhenis. Karena selama ini kita berbicara Marhen itu kemudian dicap komunis dan sebagainya. Padahal ini adalah suatu realitas sosial yang terjadi sebagai setting historis bagi Bung Karno untuk memerdekakan rakyat Indonesia yang terpinggirkan. Mereka mandiri tapi mereka harus dibangun kesadarannya. Maka lagu Mars Bung Karno Bapak Marhenis itu sangat penting dan diperkenalkan kembali oleh Mas Prananda Prabowo dengan aransemen yang baru. Itu membangunkan kesadaran kita tentang watak sejati Pancasila untuk merubah struktur yang menindas berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kebangsaan, dan kerakyatan itu sendiri. Menyambung lagu Bung Karno itu, apakah mungkin PDIP nantinya mengusulkan ke pemerintah untuk setidaknya memutar lagu itu di acara-acara negaraan? Sebenarnya kalau kita melihat dari sejarah kemerdekaan bangsa ini, tidak ada yang tidak terlepas dari sejarah Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, dan begitu banyak pahlawan lain. Ini yang kemudian harus digali pemikiran-pemikirannya.
Sehingga dalam mata pelajaran sejarah harus menggali seluruh spirit itu. Inilah yang kemudian sementara ini dilupakan. Bagi PD Perjuangan, lagu Mars Bung Karno Bapak Marhenis, yang penting adalah spiritnya itu. Spirit tentang kemerdekaan kita, tentang politik kita, itu untuk rakyat Marhen. Itu penuh dengan upaya-upaya nyata bagaimana kebijakan-kebijakan ideologis sampai teknokratis itu memberi kemanfaatan bagi rakyat. Kita sudah tertinggal dengan Singapura, bahkan dengan Malaysia. Pendidikan kita menurun kualitasnya. Maka dengan spirit lagu Bung Karno Bapak Marhen, kita memperkuat watak sejati politik yang membebaskan dari berbagai belenggu kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Keliling daerah itu tanggapannya dari PDIP. Itu sudah dijawab Mas Jarod. Ya tapi kita melihat ya sekarang kan Presiden Prabowo kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal. Itu bukan karena dari Presiden Prabowo, tapi karena juga akibat-akibat sebelumnya. Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai belanja bansos yang begitu besar dalam hitungan para pengamat-pengamat politik luar itu mencapai lebih dari 13 miliar US dollar. Kemudian belanja infrastruktur yang tidak memberikan suatu multiplier, efek pemindahan ibu kota, kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan suatu oligarki. Ini yang kemudian digugat. Ini kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi, itu pasti nanti rakyat akan bertanya. Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral, tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin. Mas Hasto, kabarnya Bu Mega mengundang Pak Prabowo ke acara BPIP hari ini untuk bicara empat mata. Apa yang mau disampaikan Bu Mega? Enggak, ini kan acara kenegaraan yang dilakukan dan sebagai pelaksananya adalah BPIP. Tentu ini juga menjadi momentum yang baik bagi para pemimpin bangsa, pemimpin negara, pemimpin pemerintahan untuk bertemu seperti antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau adalah presiden kelima yang punya banyak pengalaman dan juga memiliki hubungan baik, kedekatan secara personal dengan Presiden Prabowo. Sehingga pertemuan itu kita harapkan akan membahas hal-hal yang strategis tentang berbagai arah bangsa.